Apakah keluarga, apakah anak? Apakah itu semua yang menyebabkan hati kita terhalang untuk mencontoh dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW? Kita belajar kata-kata sedikit. Di saat Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang mana saat itu kota Madinah disebut namanya Yathrib. Para ulama menyatakan barang siapa yang menyebut kota Madinah sekarang ini dengan sebutan Yathrib, maka dianjurkan untuk mengucap istighfar minimal 3 kali. Apa itu Yathrib? Yathrib itu adalah satu sebutan tempat yang menunjukkan tempat tersebut penuh dengan kotoran, kumuh, penuh dengan kuman, sarang penyakit, penuh dengan wabah. Itulah Madinah saat itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk hijrah. Nah, sini kita main kata-kata hijrah. Hijrah itu adalah sebuah kalimat yang disematkan kepada hal yang positif, yang disematkan kepada hal yang sifatnya untuk memberikan pemikiran kita itu lebih maju lagi. Hijrah itu dipakai misal seperti ini. Sekarang dia sudah hijrah. Dulu dia tidak sholat, sekarang dia hijrah, dia sholat. Dulu dia maksiat, sekarang dia sudah hijrah, dia meninggalkan maksiat. Dulu hidupnya susah, sekarang dia hijrah dari kotanya menuju kota lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalimat hijrah itu biasanya dipakai di pikiran kita adalah sebuah gambaran tentang hal yang lebih baik. Ya, tadi tidak sholat, sekarang hijrah menjadi sholat, menjadi lebih baik. Tadi hidupnya tidak baik, sekarang hidupnya lebih baik. Hijrah. Tapi kenyataannya baginda Nabi Muhammad SAW itu hijrahnya dari kota yang maju, dari kota yang hebat, dari kota yang diakui, dari kota yang disegani, itu diperintahkan hijrah ke Madinah yang saat itu disebut Yathrib, tempat yang penuh dengan kumuh, tempat yang penuh dengan penyakit, tempat yang memang tertinggal. Tidak sesuai ini kalimat hijrahnya sebenarnya. Tapi ada satu pelajaran yang berharga, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Apa pelajarannya, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah? Satu, tatkala Allah memerintahkan kita, maka kita tidak akan pernah mencari alasan meninggalkan perintah tersebut. Kita sekarang ini lebih sering meninggalkan mengungkapkan alasan untuk menjalankan perintah. Diperintahkan sholat, alasannya belum mandi, baju masih kotor, nggak enak menyembah Allah, baju kok keringat, alasannya. Kemudian suruh majelis, suruh belajar, capek, habis balik kerja seharian. Sementara orang-orang yang beriman itu diperintahkan Allah, tatkala Allah memerintahkan mereka tidak akan pernah mencari alasan untuk menghindari daripada perintah Allah Ta'ala. Contoh yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diperintahkan pindah dari Mekah kota yang maju ke Madinah kota yang terpuruk, tempat yang tertinggal. Tapi Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau harus menjalankan hijrah tersebut dengan berjalan kaki, dengan sembunyi-sembunyi, beliau tetap lakukan. Karena apa? Satu, perintah Allah. Perintah Allah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagian dari akhlak seorang muslim tidak akan pernah mau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak, etika seorang hamba kepada rajanya tidak akan pernah berani-berani menentang daripada perintah Tuhannya. Jadi tatkala kita melaksanakan sholat, tatkala kita melaksanakan zakat, tatkala kita melaksanakan apapun kewajiban kita di dalam ajaran Islam ini, kita lakukan karena ini adalah perintah Allah. Tatkala kita melakukan perintah Allah, ini menunjukkan kita memiliki akhlak, memiliki etika terhadap yang menciptakan kita. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di situ apa hikmahnya?
tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di kota Madinah dalam hitungan yang sangat singkat, kota Madinah menjadi kota yang maju, menjadi kota yang makmur, dan menjadi kota yang disegani. Maksud daripada hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW adalah tatkala dimanapun umat Islam itu bertempat, umat Islam harus melahirkan manfaat buat masyarakat, bukan menjadi orang-orang yang merusak masyarakat, bukan menjadi orang-orang yang menyebabkan masyarakat itu kesulitan juga. Umat Islam dimanapun bertempat telah dicontohkan oleh nabinya, tempat yang kumuh, tempat sarang penyakit, tempat yang tertinggal, di situ Nabi Muhammad tinggal, maka tempat tersebut maju. Harusnya kita umat Islam di mana, di kampung, di gang, di lorong apa kita tinggal, di situ harusnya tercipta, terlahirnya banyak manfaat. Karena kenapa? Karena di situ banyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya sekarang, umat Islam kemana? Karena umat Islam telah terhalang hatinya dari Nabi Muhammad SAW, maka oleh karena itu banyak yang keluar dari tanah umat Islam, bukan manfaat yang lahir, tapi kerusakan yang lahir. Ingat, hatta tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ingat, nafas kita yang keluar satu kali ini saja, itu akan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita di dalam hidup ini bukan memberi manfaat tapi menyusahkan orang, bukan memberikan manfaat tapi menyulitkan orang. Hati-hati ikhwan rahimakumullah. Umat Nabi Muhammad telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat dimanapun mereka bertempat. Melalui apa Nabi Muhammad SAW memberikan manfaat? Melalui pendidikan. Maka oleh karena itu alhamdulillah di kota Prabumulya kita ini mulai tumbuh banyak majelis-majelis taklim. Ini semua atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang masih menginginkan umat Islam yang berada di kota ini menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perankan daripada hamba-hambanya untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan di kota ini. Insya Allah kota Prabumulya menjadi kota yang mabrur, kota yang insya Allah penuh dengan keberkahan, kota yang mana insya Allah akan membawa manfaat bagi umat yang tinggal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah rahimakumullah. Seseorang itu mulia bukan dikarenakan banyak ibadahnya, bukan. Seseorang dikatakan mulia bukan karena banyak ibadahnya. Karena kemampuan kita ibadah ini ma'asyiral rahimakumullah memiliki batasan-batasan yang tidak sama. Di dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW menyatakan, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'ifun fit ta'ah. Berapa banyak daripada hamba-hamba Allah, mereka itu memiliki kemuliaan dan memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat, bukan dengan ibadahnya, tapi dengan apa? Dengan baik budi pekertinya, dengan baik perangainya. Tatkala kita sebagai muslim, kita diperintahkan untuk taat di dalam agama, taat di dalam hal-hal yang telah diajarkan oleh agama. Tidak boleh merugikan orang, tidak boleh menipu orang. Semua kita hindarkan. Ini menunjukkan kita ini berakhlak. Kalau ingin menjadi mulia, bukan dengan sesuatu yang lain, hanya akhlaklah yang dapat membuat insan itu berharga. Berapa banyak kata Nabi Muhammad SAW itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kedudukan yang mulia karena akhlaknya, bukan karena ibadahnya. Wa innahu la dha'ifun fi ta'ah. Sementara ini orang, kalau kita lihat sholatnya biasa, sholatnya 5 waktu biasa-biasa. Mungkin hafalan juz amannya enggak banyak, atau mungkin dia sholatnya pakai kulhu terus. Karena kenapa? Yang dihafal cuma kulhu. Tapi akhlak,
Akhlak ini urusan batin. Dan alhamdulillah, di sini banyak ustadz-ustadz yang tadi disebutkan satu persatu namanya untuk biar kita kenal bahwasanya yang hanya bisa memperbaiki akhlak kita adalah para ustadz-ustadz kita ini. Maka oleh karena itu, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Seseorang tidak akan pernah berakhlak, tidak akan pernah mengerti etika, tidak akan pernah memiliki budi pekerti kalau dia jauh dari nabi. Seseorang tidak akan pernah bisa ikut nabi kalau jauh dari ulama. Alhamdulillah, ustadz banyak, tinggal datang belajar. Nah, zaman sekarang ini yang datang ke rumah ustadz cuma minta baju jampian. Nih, Ustadz Bayu, masya Allah ganteng gemuk. Ya. Cuma oleh karena yang sering datang dan minta baju jampian, Ustadz lama-lama Ustadz Bayu kurus. Karena kenapa? Biasanya kalau yang datang minta baju jampian sudah dijampikan, cuma mengucapkan Ustadz Bayu terima kasih, ya Ustadz Bayu ikhlas. Ya sudah. Kenapa minta baju jampian? Kata Ustadz Bayu tadi, ini Ustadz anakku kesurupan. Kata Ustadz Bayu, aku di pondok belajar ilmu alat, mantek balago, badik bayan, nahu sogok pigi, usul pigi, balik ke karumuli, lain jurusan apa? Jadi minta baju jampian. Lain jurusannya. Nah, ini jampikan sama Ustadz Bayu. Minumin sembuh. Ada yang sakit diminumin sembuh. Cuma mau kasih kadang-kadang kan dalam urusan masalah ustadz, maaf, kita sering masalah mamaruh. Kalau untuk agama ya harus ikhlas. Ikhlas urusan hati, Pak. Ikhlas itu urusan hati, dan kita tidak tahu ikhlasnya seseorang itu bagaimana tingkatannya, kita tidak tahu. Ya. Jangan menilai orang ikhlas itu kalau maaf cuma mengucapkan terima kasih baik. Ya, kita melihat Ustadz Bayu ikhlas, tapi bagi Ustadz Bayu ini ujian. Kenapa ujian? Begitu kamu balik, Ustadz Bayu ngantar ke depan, begitu Ustadz Bayu masuk ke dalam, Ustadz Bayu yang kesurupan. Kenapa Ustadz Bayu yang kesurupan? Maaf Ustadz Bayu, ini dia untuk penyegarannya. Kenapa? Karena ngomong Ustadz Bayu sudah ngengkeng macam ini. Aku makan beras, makan di kelas. Subhanallah. Ya tidak ada etika, tidak ada budi pekerti. Bukan artinya maaf, bukan artinya menilai ustadz itu dengan duit, bukan. Duit tidak ada harganya. Duit itu cuma perantara yang Allah Ta'ala ciptakan untuk agar terjadinya keberlangsungan hidup. Berapa banyak yang tidak ada duit, yang buntu, itu tetap hidup. Ya. Yang jadi repotnya ini udah males, ngayalnya tinggi, tapi buntunya sepanjangan. Udah ngerasa masuk umur, ngomong sama orang tua, tolong lamarnya tetangga. Kalau tetangga tadi itu, mak konjuk makan apa anak itu? Dia makan pasir, ya. Nah, jadi ma'asyarul hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak tidak akan pernah didapatkan, maaf Pak. Ini anak-anak kita ini pada generasi. Tidak akan anak-anak kita tumbuh dengan akhlak. Tidak akan anak-anak kita tumbuh dengan sifat jujur. Tidak akan pernah anak-anak kita tumbuh dengan rasa takut kepada Sang Penciptanya kalau kita jauhkan mereka daripada ustadz-ustadz ini. Kalau kita jauhkan mereka dari majelis taklim. Apabila orang tua menjauhkan anaknya dari guru-guru agama, maka orang tua tersebut telah berbuat dolim. Karena orang tua tersebut memang sengaja mencelakakan anaknya untuk tidak kenal dengan Tuhannya, untuk tidak kenal dengan nabinya, untuk tidak kenal dengan ajaran nabinya. Hati-hati ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Semua nikmat yang Allah berikan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlak yang dapat membuat seseorang mulia itu akhlak. Para pemuda, bukan ketampananmu sebagai alat untuk engkau mendapatkan hati seorang wanita. Andai ketampananmu saja menjadi modal untuk engkau mendapatkan hati seorang wanita, maka siap-siap engkau akan menjadi orang gila.
Kenapa? Jangankan hati orang wanita, hati sapi lagi mahal kilo. Oleh karena itu, para remaja tak ingatin, jangan jauh-jauh dari Ustadz. Ustadz siapa namanya? Ustadz Budi Hartono. Mohon maaf Ustadz, anak tidak sebut-sebut tegal dari nama-nama negatif. Padahal anak tahu ada Ustadz Ali Subhi, ada Ustadz Is. Biarlah, tidak disebutkan yang nama-namanya. Siko-siko tidak disebutkan. Jangan kaget siko disebutkan, siko tidak, kaget tidak adil. Masalahnya kalau udah adil itu anak khawatir dari amplop mana dibuang ibu. Jangan meneyung cerita segala-gala. Salah dikit masalah, salah dikit masalah, salah dikit isi amplop dibuang. Ini penesan ya. Tidak kata itu juga masalah-masalah ya. Jadi nih ustadz para remaja. Jadikan Ustadz Bayu itu sebagai pijakan. Jangan salah nganggap omongan anak ini. Kaki Ustadz Bayu lagi tidur, dijak ibu kan. Ya. Jadikan Ustadz Bayu ini sebagai kalau seandainya pembawa kapal punah koda, ikutin, ya, ikutin arahan daripada ustadz-ustadz yang diikutin. Jangan kaget. Ada pergaulan sekarang ini, pada hobi nongkrong, pindah, ustadznya ditinggalin. Padahal ustadznya itu sudah sulit-sulit, sudah susah-susah untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki tabiatmu, sehingga agar kamu menjadi orang yang mulia. Tapi oleh karena pergaulan yang akhirnya membuat engkau berpisah dengan ustadzmu. Waliyadzubillah. Jangan sampai. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh dengan ilmu pengetahuan, sebab syarat, kata Imam Ghazalinya, syarat orang itu memiliki akhlak satu, kuatul ilm, kekuatan pengetahuan. Nah sekarang yang diketahui apa cuman? Mobile Legend, apa lagi? FF mah. Apa dia? Ini anaknya udah tahu nah ini. Hati-hati kalau sudah tahu mana macam ini. Ngaku? Dia sudah bisa mengotak-atik daripada dunia maya, FF segala macam di otak-atiknya. Kayak sedikit situs dewasa di otak-atiknya. Ya, hati-hati orang tua, tolong diperhatikan. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita semuanya yang hadir berkah daripada sholat ini, insya Allah anak-anak kita tumbuh dan menjadi anak-anak yang berakhlak. Jadi anak-anak remaja yang nilaimu bukan daripada ketampananmu, nilaimu bukan daripada kemahiranmu. Kata Imam Ghazalinya, semakin seseorang itu berakhlak, dia punya nafsu itu semakin berimbang, dari nafsunya keluar hikmah, dari syahwatnya keluar hikmah. Misalnya para remaja, nafsunya sekarang ini main di gitar nongkrong, tapi nafsunya dengan akhlak yang dibimbing oleh para ustadznya menjadi imbang. Kenapa? Kehobiannya nongkrong bermain gitar, rame-rame nyanyi pinggir jalan tak keluar, diajak hadrowan, diajak untuk bersolawat kepada Nabi. Beruntung kepada para orang tua melihat anak-anak seperti ini. Jadi maaf orang tua daripada mereka yang hadir mungkin saat ini, anak sampaikan beruntung. Kenapa? Tatkala anak Anda bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala tugaskan malaikat untuk menyampaikan solawat dan salam yang dibaca oleh anak kita. Apa kata malaikat? Wahai Rasulullah, fulan, anaknya si fulan. Nama orang tuanya disebutin. Begitu bangga, begitu berharganya orang tua tatkala namanya disebutkan oleh malaikat di hadapan Nabi. Wahai Rasulullah, fulan anaknya si fulan bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Dibalas tuh solawat si anak. Subhanallah, betapa beruntungnya orang tua yang memiliki anak yang anaknya cinta kepada solawat kepada Rasulullah SAW. Jadi ma'asyarul hadirin rahimakumullah, mulianya seseorang itu bukan dengan harta, bukan dengan selain akhlak. Akhlaklah yang membuat orang itu menjadi mulia. Sehingga dinyatakan bahwasanya man sa'a akhlaquhu atau man sa'a khuluquhu adzaba nafsuhu. Barang siapa yang jelek akhlaknya, maka sungguh dia sedang mengadab dirinya. Orang punya harta, dia nyesek hati, iri itu salah satu akhlak yang keji, ya, sifat yang keji. Kalau kita suka iri dengan orang, ini menunjukkan kekejian kita, di dalam hati kita ini tidak ada akhlak yang baik.
Melihat orang punya mobil iri, melihat orang dapat jabatan iri, melihat orang masuk jurang iri. Ya, hati-hati yang iri. Biasanya yang iri mah kadang-kadang cepat setengah. Cepat setengah mati muda. Apa? Tak bisa melihat orang senang. Begitu melihat orang senang mulai. Yang dihasut, yang diirikannya, tidurnya nikmat. Yang iri tadi malam-malam mikir, si Angni, nyesek hatinya, sempit hati. Akhirnya tidak ada nikmat hidup. Tidak ada nikmat hidup. Masyaallah, apa yang kita lakukan untuk Maulid Nabi ini belum apa-apanya jika dibandingkan dengan perjuangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyampaikan satu kisah, yaitu ada seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir yang memiliki ibu namanya Sumayyah. Tatkala